Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Senang sekali boleh terus jadi berkat dalam acara E-Wisdom dari Aruna Wijologita Official Channel. Saya percaya bahwa doa Bapak Ibu dan dukungan dalam banyak hal yang sudah kami terima. Kami tahu bahwa kami tidak mengenal Bapak Ibu satu persatu. Tapi biarlah Tuhan yang mengenal orang yang dikasihinya, membalas berkat berlimpah-limpah kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Tidak mudah karena kami terus akan belajar, mendengar tuntunan Tuhan, mengembangkan banyak hal tepat seperti yang Tuhan mau. Untuk terus jadi berkat dalam banyak cara yang Tuhan inginkan. Tetap doakan supaya kami boleh memegang mandat ini. Dan kami berdoa juga jadi berkat bukan cuma untuk satu atau dua denominasi, tapi lintas gereja. Dan biarlah nama Tuhan yang terus dipermuliakan. Berkat Tuhan berlimpah-limpah-limpah senantiasa. Bagi orang yang sudah bermurah hati, mengambil waktunya untuk berdoa, tenaga, daya, dana dalam segala hal, kami mengerti. Kemuliaan hanya untuk Tuhan Yesus. Sampai ketemu dalam acara-acara berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Amin. Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang sekali boleh berjumpa kembali dalam AW Channel di khotbah hari Minggu. Saya percaya bahwa hari Minggu yang cerah ini kita bisa bersama-sama untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mulai firman Tuhan disampaikan, kita berdoa dulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat yang berlimpah kami boleh alami sampai hari ini, dari waktu ke waktu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi, Kau tunjukkan kebaikan dalam kehidupan kami. Kau merawat kami sampai hari ini, kami tidak pernah kekurangan apapun yang baik. Kasih-Mu lebih dari hidup, kuasa-Mu nyata dalam kehidupan kami. Roh Kudus, cengkeram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Saudara Tuhan, saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kondisi yang baik-baik saja, diberkati berlimpah, dan bersama dengan keluarga hari ini ada kesempatan untuk kita bisa mendengar firman Tuhan. Saya percaya biarlah setiap firman Tuhan kita dengar boleh tertanam dalam hati kita dan berbuah berlipat kali ganda dengan buah yang manis. Nah, saudara Tuhan, senang sekali kalau kita melihat apa yang kita harus buat hari-hari ini. Ini sudah ada di akhir dari semester pertama. Ini adalah tanggal 27 Juni 2021. Hari Minggu, saya percaya sebentar lagi kita masuk dalam semester yang kedua. Bagaimana kita bertahan untuk ada di masa-masa ini, terutama bagi orang percaya? Banyak pertanyaan kepada saya, bertanya, Pak, ini gereja tentang komunitas, tentang namanya persekutuan doa, ini ke depan bagaimana, Pak? Ada satu kata yang menarik dalam firman Tuhan, bicara mengenai kesetiaan. Kata kesetiaan, pistes, itu juga kata yang diterjemahkan menjadi iman. Jadi iman dan kesetiaan itu tidak pernah bisa dipisahkan. Dalam beberapa khotbah yang lalu, pengajaran-pengajaran yang lalu di channel ini, Bapak Ibu pernah mendengar bahwa ada dua soal sorga yang saya pernah bocorkan di muka bumi ini. Ya siapa tahu keluar puji nama Tuhan. Yang pertama adalah, kalau aku datang kali yang kedua, kata Tuhan Yesus, adakah aku dapati iman di muka bumi? Tuhan cari iman. Iman ini penting sekali Bapak Ibu. Makanya saya tahu Bapak Ibu untuk menambah iman kita dengan yang namanya kebajikan, kemudian pengetahuan, penguasaan diri, itu butuh waktu. Tapi kadang juga dengan mudah orang bisa melepaskannya dan jatuh terperosok. Iman, ini harus dijaga. Karena menambahnya butuh waktu, ada effort di sana dengan anugerah Tuhan, tapi untuk menurunkannya dengan cepat gampang sekali. Hati-hati, apakah engkau dan saya masih pelihara iman sampai hari ini? Kesetiaan kita ikut Tuhan. Yang kedua adalah talenta. Tuhan tanya, mana talenta kembalikan? Plus bunga. Bukan cuma talenta yang kembalikan, plus bunga. Bapak Ibu, banyak orang saja ditanya talentanya apa, masih bertanya-tanya. Tuhan nanti akan bertanya kepada kita, mana talenta dan mana bunganya. Dua pertanyaan sorga sudah dibocorkan. Siapa tahu ada 3 pertanyaan, bisa jawab 2. Ya, 2/3 alias 67. 67 kalau di kuliah itu B. Bisa lulus Bapak Ibu. Oke, Matius 25. Firman Tuhan, Matius 25. Bapak Ibu kita melihat, beberapa Anda mungkin pernah mendengar khotbah-khotbah singkat di beberapa channel YouTube yang lain, di mana saya pernah membagikan firman ini.
Kesempatan ini cukup panjang waktunya, bisa belajar lebih detail lagi. Matius 25 tentang talenta. Saya tidak perlu bacakan semua karena Bapak Ibu adalah orang yang sering mendengar khotbah ini. Telah membaca perikop ini mungkin kalau Anda sudah jadi Kristen 5 tahun, Anda pernah baca ini sekitar 40 kali. Matius 25 ayat 14. Sebab hal kerajaan sorga, Bapak Ibu kasih garis, setiap kali firman Tuhan bicara kerajaan sorga, itu bicara mengenai pemerintahan Kristus. Kerajaan sorga. Kerajaan sorga, kerajaan Allah. Alkitab dalam Injil Sinoptik, Matius, Markus, Lukas, bicara mengenai sebuah kesetaraan, yaitu kerajaan Allah, kerajaan sorga. Apa arti kerajaan Allah? Allah meraja. Di mana Allah meraja, namanya kerajaan Allah. Kan gitu. Di mana sorga itu meraja, pemerintahan sorga itu meraja, namanya kerajaan sorga. Nah, ini kaitannya erat sekali dengan yang namanya adalah pengangkatan. Ini adalah bicara kepada orang-orang percaya. Sama kerajaan sorga, sama serupa, equal, podo. Sarua, cek orang Sunda teh. Itu orang yang mau pergi ke luar negeri. Bapak Ibu dengar baik. Orang ke luar negeri itu pasti pulang lagi. Kalau dia ke luar negeri nggak pulang, namanya itu pindah warga negara. Gitu. Jadi pasti akan pulang. Alkitab berkata bahwa seperti orang yang pergi ke luar negeri akan pulang lagi. Tuhan Yesus naik ke sorga dan berjanji akan datang kembali. Dia panggil hamba-hambanya. Ini kalau sudah bicara hamba berarti engkau dan saya. Ini ayat cocok sekali untuk orang-orang yang sudah mengenal Tuhan Yesus. Ingat, Bapak Ibu, Matius 25 itu bicara kepada orang-orang yang menantikan kerajaan sorga. Ini nggak bicara lain. Ini bicara kepada orang-orang percaya seperti engkau dan saya. Teruskan. Dan dia percayakan kepada mereka hartanya. Jadi yang diberikan Tuhan, ini kan adalah Tuhan ini perumpamaannya adalah ini Tuhan memberikan harta. Bapak Ibu, Anda bersama saya, katakan bersama saya, harta. Wah, ini kalau orang seneng nih sama harta, ini seneng banget ya toh. Nah, ini ta yang pertama katanya, harta, ta yang pertama. Dikatakan di sana adalah kepada mereka. Jadi waktu Tuhan naik ke sorga, itu diberikan yang namanya harta. Dan di sana ada yang diberikannya, ada 3 jenis hamba yang diberikan 5, 2, dan 1 talenta. Yang menarik adalah di sana dikatakan, ayat yang ke-15, bahwa yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang 2, yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan. Nah, kesanggupan ini siapa yang tahu ya? Tuannya. Kita lihat nanti endingnya. Ada cerita yang berbeda, menarik sekali. Setelah dikasih, dia berangkat. Jadi kapan ngasihnya? Sebelum dia berangkat. Bapak Ibu, Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga, ada 1 perbuatan yang dilakukan, yaitu mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Dari sini erat sekali kaitannya, Bapak Ibu, bahwa yang namanya talenta itu ada erat kaitannya sama yang namanya kuasa Roh Kudus. Pak, apa beda bakat sama talenta? Bakat itu orang dari lahir nggak bertobat pun punya bakat, gitu ya. Tapi yang namanya talenta adalah harta sorgawi yang diberikan kepada seseorang sebelum tuannya berangkat. Ingat, Alkitab mencatat dalam firman Tuhan, Tuhan Yesus mengembusi mereka dengan Roh Kudus. Teruskan, firman Tuhan berkata, setelah itu pergilah hamba menerima 5 talenta dan menjalankan. Kata bersama saya, menjalankan. Yang kedua juga menjalankan, labanya jelas. Kita langsung saja masuk ke ayat yang ke-24. Oh, cepat sekali Pak. Iya, Bapak Ibu sudah sering baca. Kini datanglah juga hamba yang terima 1 talenta dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Anda bisa bayangkan, bahkan hamba yang mendapat 1 talenta itu sudah tahu talentanya apa. Saya ulang Bapak Ibu ya. Yang 5 talenta tuh tahu dia punya 5, yang 2 juga tahu dia punya 2, yang 1 juga tahu dia punya 1. Tapi bisa bayangkan,
kalau sampai kita nggak ngerti talenta kita apa. Ada orang mengkaitkan talenta itu dengan kemampuan mimbar biasanya. Yaitu main musik, jadi WL, nyanyi. Ada sesuatu hal yang mungkin terlalu dipersempit ya. Buat saya, talenta nggak hanya sekedar yang ada di sebuah mimbar, pelayanan mimbar. Tapi bicara mengenai seluruh kesanggupan yang penting untuk membangun tubuh Kristus. Melakukan kehendak Tuhan Yesus pada zaman ini. Saya ulang, talenta kaitannya bukan hanya dengan pelayanan mimbar. Pak, kalau saya nggak jadi seorang pengajar, kalau saya nggak jadi seorang WL atau singer atau main musik, saya nggak ada talenta, saya nggak jalan dong Pak. Dan masa tertuduh sekali kalau engkau dan saya mungkin di masa yang lalu kalau nggak punya pelayanan dalam arti pelayanan gerejawi. Talenta yang Tuhan berikan ini harta yang begitu luas. Alkitab berkata bahwa orang yang menerima satu talenta, itu paham talentanya apa. Ya cuma satu. Berarti dia membandingkan dong dengan yang 5. Dia bandingkan dong dengan yang kedua. Saudara saya Tuhan, tapi ingat. Menurut kesanggupan. Sampai sini oke? Nah, yuk kita lihat firman Tuhan teruskan. Ini hamba yang terima satu talenta. Prinsipnya gini Bapak Ibu. Orang tuh kalau terimanya sedikit atau merasa sedikit, hanya melihat hal-hal yang sedikitnya, bukan yang banyaknya. Makanya motivator sering bilang ya Bapak Ibu ya. Wah ini, jangan lihat kelemahan, lihat kekuatanmu. Lah ya benar memang. Karena apa? Orang itu yang ngelihatnya yang sedikit terus. Cuma satu, isinya banyak ngedumelnya. Gampang Bapak Ibu ngeceknya, buka medsos Anda, tandai orang-orang yang suka ngedumel. Biasanya dia itu suka banding-bandingkan. Bapak Ibu, hati-hati. Dia mulai membanding-bandingkan kenapa sana 5, kenapa sana 2, kenapa kok cuma 1 ya. Yang sana 2 kali lipat lebih banyak daripada aku, yang 2. Yang 5, waduh berlipat-lipat kali ganda, lebih banyak daripada aku. Dia menjadi merasa kecil karena dia melihat orang yang punya 5 tuh punya kesempatan jadi 10. Yang 2 punya kesempatan jadi 4. Makin lama dia pandang, makin jauhlah jaraknya Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan. Jaraknya makin jauh, dia merasa makin kecil, akibatnya apa? Dia marahin bosnya 45 kata. Nah, hitung sendiri Bapak Ibu. Nah, jangan suruh saya ngitung. Anda hitung sendiri nanti. Kan di rumah, toh banyak kerjaan di rumah, banyak santai. Mumpung santai Bapak Ibu, ngitungin begini. Termasuk talenta apa? Iya, talenta menghitung, betul. Akhir zaman berkata loh Bapak Ibu, barang siapa bijaksana, baiklah dia menghitung. Ya, hitung Bapak Ibu, ada 45 kata. Orang itu kalau sudah banding-banding, nanti dia pasti menemukan alasan untuk menemukan bahwa dia punya jurang yang sangat besar dengan orang yang sepertinya lebih dipercaya. Dia akan semakin menemukan alasan, menemukan perbedaan yang makin lebar dengan orang-orang yang dia pandang berhasil. Berasa nggak Bapak Ibu? Kalau Anda ngelihat orang berhasil, Anda bukannya terpacu untuk ngikutin dia, Anda menimbang-nimbang, membanding-bandingkan kenapa Tuhan lebih sayang sama dia. Lama-lama berasa loh Bapak Ibu, tambah waktu, tambah hari, itu akan semakin panjang dan lebar jurangnya. Akibatnya apa? Yang ngedumel itu. Dia marahin bosnya berani loh, 45 kata. Waduh, curhat. Dan bosnya bilang gini, maka jawab tuannya, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi orang yang suka banding-banding, merasa bahwa Tuhan gak adil. Pernah nggak Bapak Ibu merasa bahwa Tuhan gak adil? Sejak bertobat sampai hari ini, saya meredam, menjaga hati saya supaya jangan sampai pernah saya mengucapkan kata-kata ataupun berpikir, ataupun memendam perasaan bahwa Tuhan tidak adil. Anda bisa bayangkan, mempertanyakan keadilan Tuhan. Waduh, makanya banyak orang kenapa sih hidupnya goyang? Bapak Ibu, orang makin banyak ngoceh di medsos, menurut saya, goyang itu Bapak Ibu imannya. Kita berkata dengan jelas, hai hamba yang jahat dan malas. Kenapa? Kenapa malas? Dia sibuk loh Pak, malas apaan? Iya, sibuk membanding-bandingkan. Makanya nasihat penting. Wah, ini bukan motivator Bapak Ibu hamba Tuhan ini. Jangan suka banding-banding sama orang. Tiap orang itu punya yang namanya coupling masing-masing. Orang yang nggak tahu couplingnya suka banding-banding. Kalau engkau dan saya tahu couplingnya, jalan terus saja sudah.
nanti paling tidak engkau akan dibanding-banding sama orang lain, kan gitu. Mending mana Bapak Ibu? Ada yang membanding-banding, apa engkau dibanding-bandingkan? Menarik ya. Jadi jangan suka Anda yang jadi orang yang suka membanding-bandingkan. Lebih baik ada orang banding-bandingin Anda saja. Oke, teruskan. Kamu kan sudah tahu, aku nuai di tempat di mana aku nggak nabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Dan ini sebuah teknik strategi yang luar biasa. Jadi kalau Anda itu tidak bisa pergi ke sebuah tempat, Anda tidak bisa untuk masuk langsung. Alkitab katakan, berpikirlah untuk engkau berjalan. Kalau engkau nggak ngerti bagaimana caranya untuk bisa pergi menginjil, saya berikan tips Bapak Ibu, Anda datangi hamba Tuhan, ikutlah dalam sebuah komunitas yang sedang pergi menginjil. Nebeng di sana. Pak, saya ini kalau namanya ketemu orang-orang, yatim piatu, anak-anak kecil, saya ini nggak tahu punya jiwa tuh nggak terlalu bisa, saya ini nggak bisa terlalu orang sama orang tuh nggak bisa terlalu catch up gitu loh, Bapak Ibu nggak bisa terlalu, ya nggak bisa dekat gitu. Kalau ngomong tuh susah, kayak ragu-ragu, saya ini orangnya pendiam, introvert Pak. Bapak Ibu kalau saya ngomong introvert, jangan pikir introvert itu adalah jelek ya Bapak Ibu. Itu hanya sebuah tipe antara extrovert, introvert, dan bagaimana cara mereka menghadapi hidup ya. Saya ini tipenya nggak bisa terlalu banyak, dan sama anak kecil, saya ini ada orang sama anak kecil, itu bisa deket gitu sekali. Saya punya seorang rekan, baik, dia cerita sama anak saya, umur 3 tahun waktu itu, dan ceritanya horor Bapak Ibu. Sampai hari ini anak saya masih ingat cerita itu. Bayangkan, ini orang cocok jadi guru sekolah minggu sekali, gitu ya. Tapi ada orang yang sama anak kecil nggak bisa ketemu. Nah, gimana Pak caranya? Lah, kalau memang Anda nggak bisa ke sana, ya Anda masih punya banyak hal yang Anda bisa lakukan. Saya pernah ceritain dalam beberapa khotbah yang lalu. Satu hari seorang rekan itu bicara mengenai ada sebuah keperluan taburan di sebuah tempat yang ada di timur Indonesia, di tempat yang memang tanda kutip agak sedikit kurang. Tempatnya kita tahu dari pesawat mendarat, naik kendaraan lagi sampai masuk, itu jalannya betul-betul hancur. Dan teman saya cerita kepada saya, dan entah bagaimana, saya digerakkan untuk saya menabur. Walaupun itu sudah tidak dalam sebuah kuota budget. Jadi, kalau sudah menabur di bulan ini, nanti nabur lagi di bulan depan. Begitu. Tapi di bulan tersebut, saya tergerak untuk menabur kembali. Dan saya akan berdiskusi dengan istri saya. Setelah diskusi, ini kejadian sudah sekitar berapa tahun yang lalu. Dia berkata, lah ya buat apa, kan sudah, Mbok tahu nanti bulan depan lagi saja. Dan itu tempat itu kamu sudah ke sana apa belum? Saya bilang saya sudah tahu tempatnya seperti apa. Saya ngerti situasinya. Ya, kamu bagaimana mau ke sana? Apa itu lagi, nabur lagi? Apa nggak ada tempat lain yang mungkin gimana? Dia bilang, enggak, ini memang saya digerakkan. Dan sepertinya dia belum sedikit terlalu srek. Saya bilang satu kata sama istri saya. Kamu pilihlah. Kita akan melayani tempat itu. Kamu pilih. Kamu yang pergi ke sana bareng saya, atau uang kita yang pergi. Dengan cepat, saya dan istri saya, dia memutuskan, uangnya saja. Artinya gini loh Bapak Ibu, kalau kita nggak bisa masuk ke sana, uang kita bisa masuk ke sana kok. Kalau saya nggak bisa masuk ke sebuah tempat itu, saya punya teman-teman yang bisa masuk kok. Jadi, jalankan yang namanya tugas dari Tuhan dalam hidup kita. Pak, saya nggak terlalu bisa Pak, untuk saya itu mengelola yang sebuah bisnis. Ya, Anda bertemanlah sama orang yang mampu dan mengelola itu. Kita berkata, serahkan uangmu kepada orang yang menjalankan uang. Ternyata ada orang menjalankan uang. Berarti kalau kita melihat di sini, apa yang Tuhan mau katakan sih? Orang yang punya 5 talenta dan 2 talenta, tadi di ayat ke depan itu berkata bahwa dia menjalankan. Harus bisa berhasil Pak. Dijalankan saja. Nanti Tuhan yang berikan keberhasilan. Dan akhirnya Alkitab berkata dengan jelas ayat ke-28. Sebab itu, ini adalah keputusan finalnya. Ambil talenta itu yang cuma 1 daripada orang itu, berikan kepada orang yang punya 10 talenta.
Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya diberi sehingga ia berkelimpahan, tapi yang tidak mempunyai apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan endingnya Anda tahu, dilempar ke tempat yang ada kegelapan, yang paling gelap, ada tangis dan kertak gigi. Artinya apa? Terhilang buat selama-lamanya. Coba renungkan sebentar Bapak Ibu di sini. Ternyata orang yang punya 5 talenta itu mendapatkan 5 talenta dari tuannya. Dia menjalankan jadi 5, totalnya 10. Terus tiba-tiba dia dikasih lagi dari orang yang tadi tidak menjalankan. Dari sini kita bisa lihat ternyata manusia hidup, anak Tuhan, orang percaya, menurut Matius 25 itu punya 2 jenis talenta. Saya ulang ya Bapak Ibu. Dari sini kita bisa membaca bahwa orang Kristen, anak Tuhan, orang percaya menantikan kerajaan sorga, itu punya 2 jenis talenta. Yang pertama talenta yang menjadi hak Anda, dan talenta orang lain yang dipindahkan dalam hidupmu. Saya ulang. Saya ulang lagi Pak, biar jelas ya toh. Walaupun saya tahu kalau dalam YouTube itu bisa dimundurkan 10 detik atau 20 detik, diulang lagi gitu. Bapak Ibu, engkau dan saya punya talenta yang menjadi hakmu. Tetapi engkau juga bisa mendapatkan tambahan yang dari orang lain dipindahkan dalam hidupmu. Yang kedua adalah, kalau engkau anak Tuhan, engkau bisa kehilangan talenta yang menjadi hakmu. Dan waktu diambil, semuanya akan hilang. Dari sini kita bisa tahu bahwa orang itu punya 2 jenis talenta. 2 jenis berkat dalam kehidupannya. Hati-hati kalau saya ngomong berkat, Bapak Ibu jangan langsung konotasinya adalah duit, money, cien, fulus, atau hepeng. Tetapi adalah anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Sampai sini bisa nangkep Bapak Ibu ya. Nomor 1, engkau punya jatahmu. Dan saya beritahu jatah Anda yang 5 tadi atau yang 2, itu jatah itu nggak bakal diambil daripada Anda kalau Anda menjalankan. Urusan nanti bertambah berapa, itu urusan dari perkembangan sorgawi yang memberkati. Apa sih yang harus kita renungkan di sini? Ternyata berkat dalam hidup Anda. Ada berkat milikmu, ada berkat orang lain yang ditambahkan kepadamu. Dan ini menarik sekali. Hati-hati hari-hari ini. Alkitab berkata, ada berkat yang dipindahkan dari orang lain kepadamu, atau berkatmu dipindahkan kepada orang lain. Syaratnya jelas di sini, Bapak Ibu. Alkitab katakan bahwa engkau dan saya harus menjalankan. Makanya nomor 1 harus tahu porsi kita itu berapa. Sudah harus paham kita itu dipercaya berapa. Tahu dari mana? Lihat saja Anda punya perjalanan hidup rohani. Makanya ikut Tuhan tuh nggak bisa Anda jadikan suplemen. Ya saya kerja kalau sempat baca Alkitab. Bapak Ibu, kalau Anda kerja, Anda sempat baca Alkitab. Kalau Anda kerja, kalau sempat Anda doa, itu namanya urusan Tuhan jadi suplemen. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan firman-Mu adalah kebenaran. Kalau kita tahu firman Tuhan, firman itu, kebenaran itu akan memerdekakan kita. Banyak orang nggak pernah merdeka hidupnya. Tapi ini berhasil Pak, sukses. Iya, tapi dia nggak pernah merdeka dari kehidupannya, dia terkunci di bisnis itu. Mau melepaskan diri dari yang namanya bisnis gelap saja, susahnya bukan main. Itu bukti bahwa engkau tidak merdeka. Banyak orang tidak merdeka, termasuk yang namanya financial freedom. Nah ini penting nih. Apa sih arti financial freedom? Wah ya kalau saya punya kos-kosan 30 pintu, orang bilang gitu ya. Jadi sambil santai uang masuk terus, itu financial freedom. No. Financial freedom adalah pada saat engkau bisa menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, tanpa engkau pernah dikutak-katik hatimu, nggak pernah terganggu dengan yang namanya keuangan. Itu financial freedom. Lah kalau Anda nyembah Tuhan terus mikirin yang namanya bayar kos ini gimana ya besok, itu namanya nggak financial freedom loh. Anda sedang menyembah Tuhan, memuji Tuhan, tapi Anda nggak bisa tinggalkan ini yang namanya bisnis.
Ini yang namanya perjanjian kerja, ini meeting lagi kenceng banget nih, duitnya kenceng nih. Kalau saya tinggalkan nanti ini gimana ini? Padahal Anda hari itu digerakkan Tuhan untuk menyembah Tuhan. Saya beritahu, itu artinya engkau nggak financial freedom. Salomo berkata, semua ada waktunya. Bukan berarti nanti waktu kerja Anda pakai untuk menyembah Tuhan, dalam arti memuji Tuhan kencang-kencang di kantor. Nggak begitu Bapak Ibu ya. Kesalahan banyak Kristen adalah mereka mulai melakukan tindakan-tindakan tersebut di tempat yang tidak seharusnya dan waktu yang tidak seharusnya, akibatnya mengundang masalah-masalah baru dalam kehidupannya. Saudara Tuhan, financial freedom adalah pada saat engkau dan saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau tanpa engkau pernah dipusingkan dengan ada atau tiadanya harta kekayaan, keuangan. Itulah financial freedom. Anda jabatan tinggi, tapi mau cari yang namanya ibadah, malam aja susah, gara-gara Anda nggak bisa lari dari yang namanya ikatan kerja Anda, itu namanya engkau sedang terikat. Sedang bonding dengan sebuah ikatan tersebut. Yuk kita lihat contoh dari kisah ini. Saya akan mengajak kita untuk membuka firman Tuhan, yaitu adalah 1 Raja-Raja 11. Saya akan cerita nanti bagaimana cara kita untuk menemukannya, bagaimana cara kita untuk mengerjakannya dengan baik. Tadi sudah ada beberapa sedikit contoh. Oke. Yuk kita lihat kapan sih yang namanya talenta dalam hidup kita diambil, kapan dipindahkan. Dan saya beritahu, jangan berpikir bahwa dipindahkannya mungkin zamanmu. Bisa jadi zaman keturunanmu. Siapa contohnya? Salomo. Nggak ada lagi nih, kalau bahasa Salomo nih mantep Bapak Ibu. Daud itu luar biasa, gara-gara Daud luar biasa, Salomo selamat loh Bapak Ibu. Zaman Salomo tua, waktu dia menyembah Tuhan, sebetulnya Tuhan sudah gregetnya luar biasa, sudah marah luar biasa. Tapi kenapa nggak dihajar habis? Memang, Salomo di akhir hidupnya itu teringat kembali. Tradisi mengatakan bahwa dia akhirnya meminta untuk meninggalnya itu di bait yang dibangunnya sendiri. Dia tidak mau lagi untuk meninggal di tempat-tempat penyembahan berhala istri-istrinya, tapi dia memilih di tempat di bait Allah. Tradisi bilang seperti itu. Kebenarannya, Anda harus cari itu cerita-cerita yang ada di Yerusalem, di Israel, bukan di Alkitab, kan nggak ditulis di Alkitab. Nah, saudara Tuhan, apa yang menarik? Tapi Tuhan itu nggak mau bertindak tegas hari itu kepada Salomo, mengingat Daud. Pak, saya gini-gini aja kok, tapi ya saya tetap diberkati. Iya, ada orang yang sudah bayar harga. Mungkin bapakmu atau kakekmu. Atau nenekmu atau ibumu. Jangan pikir bahwa urusan ini tidak berlanjut. Orang yang melakukan kekejian depan Tuhan dengan penyembahan berhala, Alkitab berkata keturunan 3 dan 4 akan terkena. Tapi Alkitab juga berkata, janganlah kesalahan papa turun pada anaknya. Anda harus bisa membandingkan jenis-jenis dosa apa yang turun dan tidak turun. Ini Kristen kalau baca dua begini beda, seringkali diadu. Katanya begini, katanya begini. Nah, hati yang suka begini, katanya begini. Tidak mencari tahu dasarnya, ini nanti lama-lama engkau bisa jatuh dalam mempertanyakan keadilan Tuhan. Saudara Tuhan, Alkitab berkata, waktu Daud itu sudah wafat, Salomo naik, di masa tuanya, hatinya digiring oleh istri-istrinya, tahu sendiri ya, 700 istri, 300 gundik. Jadi ini orang luar biasa sekali, tapi dia jatuh juga karena keluar biasaannya itu. Hati-hati, kalau orang sering puji Anda di bidang A, saran saya, pasang pagar tembok doa yang kuat. Karena biasanya di tempat engkau dipuji-puji orang, ya di situ itu biasanya akan ditarik. Siapa yang narik? Ya orang dalam juga Bapak Ibu. Istrinya sendiri kok, bukan orang lain. Salomo nggak bakal bisa ditarik sama musuh-musuhnya. Nggak ada yang berani sama Salomo. Tapi kalau istrinya yang narik, siapa yang tahu? Jangan-jangan yang bikin kau drop dalam hidupmu, itu bukan orang luar. Orang serumahmu sendiri. Yang ibu-ibu ada bilang, amin. Saya nggak dengar loh Bapak Ibu. Kan ini online. Gitu. Saksi Tuhan teruskan. Akhirnya kerajaan itu goncang. Yuk kita lihat. Pada saat Salomo tidak melakukan talenta yang Tuhan kasih, tidak menjalankan, kita lihat apa yang terjadi. Ayat ke-14, judulnya bagus, Salomo's Enemies.
lawan-lawan Salomo. Kemudian Tuhan membangkitkan seorang lawan Salomo, yang pertama namanya Hadad, orang Edom. Orang Edom ini berarti adalah keturunan yang ada dari saudara Yakub. Nah, ini masih ingat namanya? Ya. Siapa namanya Bapak Ibu? Esau. Nama lainnya ya Edom. Edom itu sama Esau ya sama. Jadi kalau ditanya orang mana tuh Edom? Ya Edom. Edom itu ya Esau itu. Artinya merah. Ia keturunan Raja Edom. Yang dibangkitkan bukan orang biasa loh. Sesudah Daud pukul kalah orang Edom, Panglima Yoab pergi menguburkan orang-orang yang mati terbunuh. Ia tewaskan semua laki-laki di Edom. Wah, dibantai habis sama Daud sama Joab. 6 bulan lamanya Joab diam di sana dengan seluruh Israel sampai dilenyapnya semua laki-laki di Edom. Tapi Hadad kabur bersama beberapa orang Edom dan pegawai-pegawai ayahnya mengungsi ke Mesir. Adapun Hadad sangat muda sekali, masih youth, mungkin masih GC, muda sekali, mungkin GC, teens, teenager, remaja. Mereka berangkat ke Midian sampai ke Paran. Ingat ini Midian ini yang namanya Musa pernah ada di sana. Ini mertuanya Musa dari sana itu. Mereka bawa beberapa orang dari Paran sampai ke Mesir kepada Firaun Raja Mesir. Dan Raja Mesirnya tiba-tiba itu punya favor. Melihat favor yang ada pada diri Hadad. Lalu memberikan rumah pada Hadad. Dapat rumah loh Bapak Ibu. Ini pelarian dapat rumah. Saya nggak lari aja gini-gini dan nggak belum punya rumah Pak. Nah ini dapat rumah nih. Serahkan punya tanah. Lah nggak cuma yang rumah, punya tanah dan rumah. Bapak Ibu, wah ini ada yang pengen nih. Nah, teruskan dengar khotbahnya sampai selesai. Teruskan. Menentukan belanjanya dan menyerahkan sebidang tanah kepadanya. Waduh, kapan lagi dapat rumah, dapat tanah, dapat belanja Bapak Ibu. Hadad sangat disayangi Firaun sehingga, wah ini mantap. Dikasih seorang istri. Dikasih perempuan cantik sebagai istrinya yang notabene ini perempuan adalah iparnya Firaun. Langsung Hadad seketika dari pelarian, dari orang miskin gak punya apa-apa, terima rumah, ladang belanja, ditambah lagi jadi keluarga raja. Teruskan. Yakni adik istrinya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Dan adik Tahpenes melahirkan bagi seorang anak laki-laki, Genubuat namanya. Tahpenes penyapi dia di sana Firaun sehingga Genubuat ada di sana Firaun. Di tengah anak-anak Firaun sendiri menjadi anak angkatnya Firaun. Waduh Bapak Ibu, kurang apa ini? Ketika Hadad mendengar di Mesir bahwa Daud telah mendapat perhentian bersama dengan nenek moyangnya, bahwa Panglima Joab juga sudah mati, berkatalah Hadad pada Firaun. Berarti ini zamannya Salomo nih ya. Aku mau pergi pulang ke negeriku. Kata Firaun padanya, kekurangan apa engkau di sini maka engkau mau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Jawabnya, aku tidak kurang apa-apa, tapi aku mau pergi. Mau apain sih? Mau ngelawan Salomo. Untuk bisa ngelawan Salomo dibutuhkan seorang dari keluarga Raja Mesir. Bapak Ibu, satu ciri bahwa engkau tidak melakukan menjalankan talenta. Yuk kita urutkan nomor 1 adalah musuh-musuh yang pernah dikalahkan oleh nenek moyangmu mulai muncul. Apa itu? Macam-macam. Cek saja nenek moyangmu pernah kena apa. Pak, kakek saya pernah punya utang gede, Pak. Tuhan kasih tolong gimana caranya lunas, Pak. Dan kami nggak kekurangan apapun. Tapi kenapa ya, Pak? Sekarang kok tiba-tiba saya punya utang nggak kebayar. Bapak Ibu, hati-hati. Keturunan saya itu Pak, waduh ada kutuk turunan Pak. Kami ini Pak, di kakek buyut saya ke atas itu, semuanya sakit jantung. Jantung bocor, lemah jantung, sakit jantung, urat jantungnya bermasalah. Bermasalah semuanya. Tapi Pak, sejak orang tua saya ikut Tuhan, di keluarga kami nggak pernah ada lagi penyakit seperti ini. Tapi tiba-tiba Anda melihat ada diagnosa sakit jantung. Nggak serta-merta loh ya Bapak Ibu. Saya cuma berikan ciri-ciri. Paten nggak ciri. Saya mau tanya, apa ciri sakit demam berdarah? Panas. Sakit panas nggak cuma demam berdarah Bapak Ibu. Yang namanya demam banyak macam ya toh. Orang kecapean juga bisa demam kok. Tapi saya sedang memberikan daftar ciri-ciri. Gitu ya. 1. Bangkit. Aneh dah.
Dulu ditindas habis, tiba-tiba mendapat favor. Bapak Ibu, termasuk saya mau bilang, orang yang selama ini tidak berani untuk menantang Anda. Dia di kantor betul-betul di bawah kendali Anda. Tiba-tiba satu hari diangkat tinggi dan mengancam Anda. Saudara Tuhan, Alkitab bilang loh. Di zaman Daud sama Joab, Hadad itu kismin, bukan miskin, kismin, kere kuadrat. Tapi tiba-tiba terima favor dari Raja Mesir. Mesir lambang dunia, Bapak Ibu. Teruskan. Di tempat ini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa dalam ikut Tuhan itu, saya nggak bilang bahwa ikut Tuhan itu semuanya nanti pasti akan, waduh, berkilau-kilau. Tidak. Tapi orang yang melakukan kehendak Tuhan, di zamannya, janji Tuhan, Tuhan sertai sampai akhir zaman. Pak, saya nggak disertai. Berarti engkau tidak buat amat agung. Waduh, ini kalau dengar khotbah ini stres, Pak. Saya matikan dulu sebentar ya. Pause dulu, mau ke toilet gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Untungnya online itu Bapak Ibu bisa diberhentikan, mikir-mikir dulu, doa dulu, nyalakan lagi gitu ya. Jadi bisa berapa lama Pak nonton khotbah ini? Ya tergantung. 1. Penginjilan, pemuritan, baptis, pengajaran. Tidak melakukan 1 dari 4 ini, itu namanya tidak disertai sampai akhir zaman. No debat, kata orang. Nah, itu jadi cut, sudah berhenti sampai sana, nggak ada tambah-tambah lagi. Jadi itu sudah fix. Tuhan berkata, ketahuilah aku senantiasa menyertai engkau sampai akhir zaman. Setelah apa? Amanat agung. Jadi kalau orang nggak bikin amanat agung, penyertaannya juga nggak ada. Pak, akhir zaman ini goyang, Bapak Ibu. Saya ini tahu ada berapa grup WA, di mana saya juga seringkali diminta untuk bicara di sana. Orang itu ketahuan kok Bapak Ibu. Kalau resahnya itu peristiwa A, dia posting A terus. Kalau resahnya B, dia posting B terus. Yang dia posting adalah keluarga bahagia. Ciri-ciri suami yang cinta istri. Ciri suami yang tidak cinta istri. Ciri istri yang baik. Itu terus. Ya mungkin bagus, tapi kalau diulang-ulang terus, jangan-jangan dia lagi butuh itu Bapak Ibu. Jangan-jangan loh ya. Nah, teruskan Bapak Ibu. Yang pertama, Hadad dibangkitkan. Kedua, ayat 23. Allah bahkan juga seorang lawan Salomo. Jadi ini orang lawan Salomo. Kalau yang Hadad tadi dari zaman Daud, Rezon bin Eliada yang telah lari dari tuannya, yaitu Hadadezer, Raja Zoba. Ia kumpulkan orang-orang dan menjadi kepala gerombolan ketika Daud hendak membunuh mereka. Pergilah mereka ke Damsyik. Damsyik itu Syria, Suriah, Aram. Pergilah mereka dan diam di sana, dan disitulah mereka mengangkat Rezon jadi raja. Dia menjadi lawan Israel sepanjang umur Salomo. Ia mendatangkan malapetaka sama seperti Hadad. Ia benci sekali. Muak tuh artinya gini, kalau dengar aja bisa muntah. Orang Israel dan dari raja atas Aram. Bayangkan ya, Salomo begitu mundur dari Tuhan, musuhnya muncul semua. Jangan-jangan masalah tuh bisa muncul karena engkau mundur daripada Tuhan. Masalah dibagi dua ya Bapak Ibu. Ada masalah yang benar-benar masalah Anda. Rasul-rasul abad pertama itu juga punya masalah. Kenapa? Ditekan habis oleh dunia, ditekan habis sama Romawi karena mereka punya masalah karena mereka beritakan Injil. Yang ini buat Kristen namanya bukan masalah, itu good problem. Saya nggak bisa promosi Pak, masalah saya berat sekali Pak. Kenapa? Karena saya mempertahankan iman di kantor saya. Nah itu bukan masalah Bapak Ibu. Jadi kata masalah, problem itu sudut pandang perspektifnya harus sorgawi dong. Kalau perspektifnya bukan sorgawi tapi duniawi, maka yang disebut masalah itu adalah penyimpangan terhadap dunia. Kalau kita nggak ikut dunia, mendapat tekanan, itu namanya masalah, itu perspektif dunia. Tapi kalau kekristenan tidak seperti itu. Rezon bangkit, Hadad bangkit. Tetapi dari semua ini, anehnya, Rezon sama Hadad, walaupun dia tanda kutip menjadi tongkat penghukuman bagi Salomo, tapi mereka nggak dapat apa-apa. Ya cuma ngelawan Salomo aja. Salomo kalah nggak? Nggak kalah. Salomo kan meninggal dan dia bisa angkat anaknya Rehabeam jadi raja. Artinya apa? Salomo nggak tumbang kok dengan Hadad dan Rezon.
kita lihat bagaimana Salomo hampir terkoyak jatuh. Ayat 26. Nah, ini yang saya mau cerita. Juga Jerobiam bin Nebat, seorang Efraim dari Zereda, seorang pegawai Salomo. Nama ibunya Zerua, janda. Artinya apa? Kalau zaman ini dibilang janda, artinya hidupnya nggak terlalu punya tempat bergantung. Janda berarti dia cuma terima yang namanya pensiunan saja. Karena suaminya ini pasti sudah wafat. Dan dia tidak mendapat lagi keuangan yang biasa. Janda, kalau zaman disebutkan janda pada hari itu, kelihatannya ekonominya, status sosialnya agak di bawah. Jadi mau dikatakan bahwa sejarah dari Jerobiam bin Nebat ini berasal dari keluarga yang kurang berkilau. Dia berontak sama raja. Nah, kenapa dia berontak? Alasannya dikasih tahu lagi. Salomo dirikan Milo yang menutup tembusan tembok kota Daud ayahnya. Jerobiam ini adalah orang yang tangkas. Jadi kalau orang itu Tuhan mau berikan anugerah, yang pertama ada tangkasnya Bapak Ibu. Anak muda tangkas semua di sini? Oh, itu harus tangkas Bapak Ibu. Ada orang yang kalau kerja lela-lele gong, ling nang ning gong. Nah, itu repot. Salomo lihat orang muda ini adalah orang yang rajin bekerja, nggak cuma tangkas tapi rajin. Saya kalau ingat rajin tuh ingat Boas, ya toh, tangkas dan rajin. Kata Boas artinya tangkas dan rajin. Anda mau anak yang rajin, kasih nama anakmu namanya Boas, kan gitu. Gitu. Bukan buas ya Bapak Ibu. Gitu. Buas ngeri nanti ya. Ditempatkannya dia mengawasi semua pekerjaan wajib dari keturunan Yusuf. Dia menjadi supervisor dari Efraim. Keturunan Yusuf ada Manasye Efraim dan kita tahu kelak disebut dengan nama Efraim. Keturunan Yusuf itu sebutan yang namanya untuk 10 suku. Setelah kita bersejarah nanti. Nah, ini awal mulanya begini nih. Kerajaan terpecah utara sama selatan ya ini. Pada waktu itu ketika Yerobeam keluar dari Yerusalem, ada Nabi Ahia, orang Silo. Dia mendatangi dia di jalan dengan berselubungan kain baru. Wah, ini nabinya datang pakai baju baru. Dan hanya mereka berdua di padang. Tuhan tuh kalau ngasih sesuatu berkat itu, nggak pakai pengumuman Bapak Ibu. Makanya saya tuh tanda kutip ya Bapak Ibu, agak, nggak tahu ya, mungkin karena bawaan ya. Saya tuh nggak terlalu suka selebrasi Bapak Ibu. Perayaan-perayaan, ya kecuali perayaan di gereja ya Bapak Ibu. Maksud saya adalah di dunia gitu loh. Orang kata selebriti kan selebrasi. Yang namanya pesta-pesta dari zaman dulu tuh memang nggak terlalu cocok ya. Kenapa ya? Nah ini, Tuhan tuh karena konsepnya kalau dia lagi mau ngangkat orang, itu nggak pakai promosi Bapak Ibu. Saya mau tanya, waktu Tuhan pilih Saul, pakai promosi apa? Orang Saul habis dituangkan minyak, langsung dianggap sebagai musuh, dimaki-maki orang. Sampai dia kesel, dia diem. Waktu Daud diurapi, saya mau tanya, ada selebrasi apa dalam hidupnya? Tidak ada. Tapi Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Kalau engkau diurapi Tuhan, tidak perlu pengumuman. Kalau engkau diurapi, dipilih Tuhan, tidak perlu promosi pengumuman. Nggak perlu bikin acara pesta syukuran. Kalau engkau dipilih Tuhan, satu hari akan muncul sendiri. Sorry saya Tuhan, kalau engkau dipilih Tuhan, tidak perlu banyak gimmick. Tambah ini sedikit, pakai teknik begini, teknik begitu. Bapak Ibu, kalau engkau dipilih Tuhan, tidak perlu seperti itu. Tahu dari mana Pak? Alkitab yang ngomong. Tuhan Yesus lahirnya di Bethlehem. Di tempat untuk parkir kendaraan. Kendaraannya apa? Yaitu kambing, domba, keledai, kuda itu. Gitu. Kijang, kuda, panther, Pak. Itu zaman sekarang. Lahir di mana? Palungan. Manger. Palungan. Tempat apa? Minumnya kambing, kuda, keledai. Ludahnya di sana. Air liurnya kambing di sana. Gitu. Nggak perlu selebrasi. Ketemu sama ahli Taurat, orang-orang Farisi pada zaman itu, mahkamah agama. Biasa saja. Bapak Ibu, dari sini saya mau cerita bahwa dunia sedang menuju kepada kesudahannya.
Yang kita lihat hari-hari ini sebuah sistem yang akan berjalan kepada sistem antikristus yang segera akan muncul. Saya ulang Bapak Ibu, yang kita lihat sehari ini, mana ada sih Bapak Ibu, dunia itu dengan cepat mengarah, dunia sepakat dengan satu hal, kapan lagi peristiwa pandemi ini sedang membentuk sebuah sistem. Atau juga kita bisa bilang bahwa ini sebuah sistem yang sedang berjalan. Saya tidak terlalu pusingkan urusan masalah kata-kata dan definisi-definisi diksi-diksi seperti ini. Tapi yang terjadi hari ini, dunia sedang mengarah kepada satu pola sistem pemerintahan antikristus. Setuju nggak setuju? Percaya nggak percaya? Seneng nggak seneng? Siap nggak siap? Lihat nggak lihat? Tahu nggak tahu? Sedang terjadi. Makanya Bapak Ibu, hari-hari ini mengerjakan perintah Tuhan. Saran saya, substance of a form. Substansi mengatasi format. Banyak orang suka cangkang luar formatnya dan lupa yang namanya adalah substansinya. Nah, ini yang kita harus pertimbangkan. Dan apa yang terjadi? Ahia pegang kain baru yang di badannya. Ini bicara apa sih? Ini sebuah gerakan baru. Jawaban baru daripada Tuhan yang nggak pernah ada sebelumnya. Ingat Alkitab berkata bahwa suku Israel tidak boleh terpecah. Ingat pada saat suku Benjamin hampir hilang dalam peristiwa di Hakim-Hakim, Anda pernah mendengar kisahnya? Nih, Bapak Ibu, dalam bulan-bulan ke depan saya akan cerita mengenai, ini menarik sekali, 3 orang di kitab Hakim-Hakim yang tidak pernah jadi hakim. Lucu sekali ya. 3 orang di kitab Hakim-Hakim yang harusnya punya pengurapan hakim, tapi nggak pernah jadi hakim. Kenapa? Kita akan cerita nanti dalam bulan-bulan berikutnya. Saya sih berdoa supaya kita bisa lebih sering ketemu, bukan ketemu Bapak Ibu, ketemu di online seperti ini, kalau bisa ya lebih sering. Tapi kita lihat, doakan saja supaya kita bisa terus bisa seperti ini. Nah, Bapak Ibu, dia pegang kain baru. Kita bilang, waktu orang Benjamin itu hampir terhilang, 11 suku nangis, Tuhan, kenapa kami harus terpecah? Bukankah Engkau berkata suku Israel itu ya 12, nggak boleh kurang dari itu. Kami hampir 1 hilang, nangis mereka semua. Tapi entah kenapa dalam kitab Raja-Raja, tertulis dengan jelas, Tuhan yang memutuskan. Suku dibagi 2. Konsep baru. Apa yang dulu dibilang haram, nggak boleh, Tuhan yang putuskan. Dibagi 2, kainnya baru. Firman Tuhan berkata dengan jelas. Dia lepaskan kain baru di badannya, langsung disobek, krak. Bapak Ibu pernah coba menyobek kain? Saya tukang kain. Saya biasa menggunting. Itu menggunting. Yang namanya kain disobek nggak gampang, Bapak Ibu. Kalau kain sudah pecah-pecah, kain lama, kain yang sudah retak-retak, gampang. Coba sobek 12 kain yang masih baru. Anda tahu Nabi Ahia ini sterek Bapak Ibu, keker Bapak Ibu. Ya, kalau Nabi zaman dulunya letoy, nyobek juga nggak bisa. Dia koyakan 12 koyakan dan bilang sama Jerobeam bin Nebat. Ini bagus sekali. Mau kasih nama anak Anda namanya Jerobeam. Ini ngerti. Jadi apa sih artinya Jerobeam? Umat yang menggugat. Itu adalah menggugat. Itu adalah umat. Ya, umat yang besar, umat menggugat, umat menentang. Namanya aneh sekali Bapak Ibu ya. Jerobeam, umat yang menggugat. Nggak terlalu ngerti juga kenapa namanya begitu. Teruskan. Ambil bagimu 10 koyakan. Ini firman Tuhan Allah Israel. Aku koyakan kerajaan dari tangan Salomo. Dan berikan 10 kepadamu 10 suku. Tapi 1 suku yaitu Yehuda tetap ada padanya. Karena hambaku Daud dan karena Yerusalem, kota yang telah kupilih dari segala suku Israel. Dari sini Anda bisa melihat di ayat firman Tuhan, mana yang bisa berubah, mana yang tidak bisa berubah. Saya ini kadang-kadang juga kaget, kadang orang bilang gini, Tuhan tuh nggak pernah berubah dulu, sekarang sampai selama-lamanya. Iya, di bidang apa?
tolong bedakan segmen-segmen mana yang tidak bisa berubah dan mana yang bisa berubah. Saudara Tuhan, kalau kita berdebat di segmen liturgi, itu bisa berubah. Bahkan pembagian suku Israel, Tuhan ubah loh. Kan bukankah Tuhan memilih Yakub? Israel 12 itulah Yakub yang kelak akan menjadi satu bangsa pilihan. Tapi kenapa Tuhan sendiri yang memecahkan? Teruskan firman Tuhan. Hati-hati, pastikan Anda tahu mana yang Tuhan tidak berubah, mana yang Tuhan buat perubahan. Petrus makan makanan najis ini. Aduh Tuhan, nggak ada Tuhan, aku ini dari kecil nggak pernah yang begini-begini. Tuhan bilang, apa yang ku bilang halal, jangan dibilang haram. Kok Tuhan berubah? Nah, kadang-kadang orang tuh ngotot dengan satu pegangan di firman tanpa pernah melihat dasar dari firman tersebut. Nomor satu, kita mengerti yang ada di Alkitab ini, Bapak Ibu, yang PL, yang namanya Tanak itu, yang namanya Torah itu ada hukum moral, hukum sipil, sama hukum liturgi. Nah, yang namanya hukum moral tuh nggak pernah berubah. Jangan berdebat di ranah situ. Tapi kita lihat firman Tuhan. Kapan-kapan Bapak Ibu, kalau ada acara tanya-jawab dimanapun hadir, kita ngobrol. Gitu. Jadi, Anda sudah punya mesiu ini, peluru-peluru nih untuk dikumpulkan. Jadi, banyak orang berkata, oh Tuhan nggak akan berubah, salih A ya A. Anda bisa bayangkan, Tuhan berkata, Abraham, persembahkanlah Ishak. Itu kalau Abraham ambil pisau mau bunuh Ishak, Tuhan malaikat berkata, tahan! Terus Abraham berkata, Tuhan sudah bilang bunuh, sekarang bilang tahan. Ini pasti bukan Tuhan, dia bunuh. Brrr. Itu kalau sampai dibunuh Ishaknya Bapak Ibu, runyam hari ini semuanya. Itu cerita lain cerita semuanya itu. Teruskan, kembali sini Bapak Ibu, kembali sini. Fokus dulu, fokus. Karena Daud dan karena Yerusalem, itulah keputusan Tuhan. Makanya orang kalau nyenengin hati Tuhan kayak Daud ya Bapak Ibu ya. Bayangkan loh, sampai Tuhan aja nggak mau mempecah Salomo loh. Ditunda. Ini firman Tuhan, tapi ditunda sama Tuhan nanti. Bukan pada zaman Salomo, pada zaman Rehabeam. Teruskan. Karena ia telah tinggalkan aku dan sujud menyembah kepada Asitoret, dewi orang Sidon, Kamos, Allah orang Moab, Milkom, Allah Bani Amon, tidak hidup menurut jalan yang kutunjukkan dengan melakukan yang apa yang benar di mataku, yang benar di mataku. Bapak Ibu, bikin benar itu tergantung perspektif mana. Jadi bikin benar itu harus dari mata Tuhan, bukan mata yang lain. Pak, benar secara etika, Pak. Benar secara undang-undang, Pak. No. Kita berkata bahwa benar di mataku. Dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan peraturanku, seperti Daud ayahnya. Bukan dari tangannya akan kuambil seluruh kerajaan itu. Aku biarkan dia tetap menjadi raja seumur hidupnya, 40 tahun, karena hambaku Daud telah memilih dan telah mengikuti segala perintah ketetapanku, kata Tuhan. Tapi dari tangan anaknya Rehabeam akan mengambil kerajaan itu dan memberikannya kepadamu, yaitu 10 suku. Kepada anaknya, ku berikan satu saja. Anda tanya lagi, baru 11 Pak. Yang satu lagi Lewi. Lewi milik Tuhan. Tuhan nggak bagi kemana-mana itu. Jadi hati-hati ya. Yang milik Tuhan. Yang milik orang pilihan Tuhan, milik orang pilihan Tuhan. Yang 10 lagi milik orang yang Tuhan tentukan. Nah itu kan macam-macam Bapak Ibu ya. Teruskan, Anda mau jadi yang mana Bapak Ibu? Jadilah diri sendiri di hadapan Tuhan. Kan gitu. Saya pengen kayak Petrus. Bapak Ibu sudahlah. Jadilah menjadi gambaran Kristus, bukan manusia. Supaya hambaku Daud selalu punya keturunan di hadapanku di Yerusalem, kota yang kupilih bagiku supaya namaku tinggal di sana. Maka engkau akan kuambil supaya engkau memerintah atas segala yang dikehendaki hatimu dan jadi raja atas Israel. Kalau Tuhan sudah percayakan pengurapan dalam hidupmu, kerjakan apa yang ada di hatimu. Makanya hati ini harus dijaga. Penuh pengurapan Tuhan. Jadi paham bahwa apa yang kubuat sekarang ini memang rencana Tuhan. Makanya orang tuh harus dalam track Tuhan Bapak Ibu. Kalau dia nggak di track Tuhan, hatinya nggak sama Tuhan, nanti muncul hati yang cacat, hati yang nggak beres, dia buat kesalahan. Berasa nggak Bapak Ibu?
kadang-kadang orang-orang yang Tuhan pilih, orang-orang yang Tuhan urapi, itu di hatinya tiba-tiba timbul sebuah keinginan tertentu. Yang orang bilang gini, muluk-muluk banget sih, apa sih begitu? Tapi jangan lupa, jangan-jangan itu memang timbul dalam hatinya, seperti Samson. Wah, ini setiap firman ada contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Samson. Itu Samson itu artinya matahari. Anda kalau punya anak mau kasih nama Surya, lah Surya sama Samson sama. Itu artinya sama. Itu matahari. Nama saya juga sama artinya. Nah, Samson tiba-tiba dia pengen sama perempuan orang dari Filistin. Dia mau cari gara-gara. Kenapa? Tuhan sudah tunjuk bahwa dia harus cari gara-gara sama orang Filistin. Orang tuanya nggak paham. Aneh sih, aneh. Ini keputusan apa seperti ini? Anak gak tahu diri, tapi Tuhan itu sudah taruh dalam hatinya. Anda yang dipakai Tuhan sungguh-sungguh. Anda yang dipilih oleh Tuhan, diurapi Tuhan, dengarkan baik. Di hatimu, yang lurus sama Tuhan, kadang-kadang Tuhan perintahkan apa yang tidak masuk akal. Tapi kalau engkau sudah diurapi, lakukan yang dikehendaki hatimu. Jadi raja atas Israel. Kata-kata ini kata-kata yang sama yang diterima oleh Saul. Kata-kata ini pernah ada sebelumnya. Dan apa yang terjadi? Jika engkau mendengar segala yang kuperintahkan kepadamu dan hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan melakukan apa yang benar di mataku, dengan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku seperti yang telah dilakukan oleh hambaku Daud, maka Tuhan akan menyertai engkau dan membangun bagimu keluarga yang teguh seperti yang kubangunkan bagi Daud. Aku berikan kepada orang, akan memberikan orang Israel kepadamu, dan untuk itu aku akan merendahkan keturunan Daud, tapi bukan untuk selama-lamanya. Bapak Ibu, salah satu yang Tuhan mau kasih tanda orang yang ikut Tuhan sungguh-sungguh adalah diberikan, dibangun satu keluarga yang teguh. Bisa melihat kaitan ini dengan akhir zaman, bahwa hati Bapak balik sama anak-anak, balik sama Bapak. Dibangun satu keluarga yang teguh. Terus kan, Salomo mendengar nubuatan ini, pasti bocor lah. Oh, zaman belum ada medsos saja bocor, apalagi zaman sekarang Bapak Ibu. Ya toh? Tapi Jerobeam bangkit dan lari ke Mesir kepada Sisak Raja Mesir, dan di Mesirlah ia tinggal sampai Salomo wafat. Keluputan yang pertama. Bapak Ibu, ini bukan dikejar sama preman. Ini Salomo yang kejar, mau dibunuh. Salomo itu kekuatannya seperti apa Bapak Ibu? Salomo itu kekuasaannya seperti apa Bapak Ibu? Dikejar sama Salomo, pasti mati. Tapi orang dipilih Tuhan, luput. Jerobeam dapat keluputan yang pertama. Kenapa sih Tuhan pilih berkatnya dari Salomo Rehabeam, diambil sama Tuhan, dipindahkan pada Jerobeam. Persis sama orang yang tadi punya 5 talenta. Ternyata Jerobeam itu ya orang tangkas. Dia bisa jadi pegawai raja, supervisor, manajer lah hari itu atas keturunan Yusuf. Itu sudah luar biasa sekali Bapak Ibu. Itu setingkat yang namanya pemimpin wilayah. Bayangkan, itu Yusuf pegang 10 suku. Jadi Bapak Ibu harus tahu ya, kelak bahwa yang namanya suku Dan, suku Ruben, suku Asher, suku Naftali, semua itu dikenal dengan nama Efraim. Kelaknya begitu, 10 suku. Keturunan Yusuf itu punya 2, Efraim, Manasye. Jadi ini sudah diangkat jadi 2. Dia pegang yang namanya 2 suku, Manasye, Efraim. Kan Yusuf anak mendapatkan berkat sulung, double portion. Tapi dari 2 ditambah 8 jadi 10. 5 talenta jadi 5, itu adalah nambahnya 100%. Ini nambahnya 400%. Anda bisa bayangkan. Saudara Tuhan, luar biasa sekali. Bukan berkat Jerobeam, tapi ditambahkan pada Jerobeam. Jadi ada berkat Anda, kalau engkau tangkas, engkau rajin, jadi pegawai Salomo, artinya taat. Bapak Ibu, ini anak baik Bapak Ibu. Jerobeam ini orang baik. Rajin, tangkas,
giat bekerja, dia menjadi manajer yang baik atas 2 suku, dan kemudian dia taat pada Salomo, dia baik, dan ingat baik, Nabi bisa cari sama dia. Bisa dapat sesuatu hari ini, kenapa sih ada orang 5 talenta ketiban lagi 1 talenta? Jawabannya, dia sudah tangkas dan rajin. Makanya di orang tangkas dan rajin itu penting Bapak Ibu. Saya harus sedikit memberikan overview Bapak Ibu. Kita kadang-kadang nggak mau proses loh. Maunya cepet. Ya kalau sakit langsung tengking, langsung sembuh. Oh ya bener. Tapi kadang-kadang setelah sembuh, dia lupa untuk menjaga kehidupannya. Ada masalah, ditengking. Ada masalah, didoakan, dijawab Tuhan. Tapi itu adalah sebuah bantuan untuk kita bisa mengoreksi kehidupan kita. Engkau pernah dibantu secara ajaib? Misalnya Anda lagi ngebut, Anda lagi ngejar sebuah agenda, Anda ngebut karena ini penting sekali. Tiba-tiba ada mobil berhenti, tiba-tiba ada ngerem, dan rem itu tidak pakem, Bapak Ibu. Itu jalan terus. Di rem tetap jalan. Wah, sudah terlalu dekat sekali. Ada teriak, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba entah bagaimana bisa berhenti. Saya mau tanya, apakah Anda akan mengulang lagi? Banyak orang seperti itu. Waktu ditolong 1 kali, adalah sebuah kesempatan untuk mengoreksi hidupnya di masa lalu. Tapi banyak orang bilang gini, kalau Tuhan sudah tolong begini, ya nanti aku buat lagi aja nggak apa-apa. Dan ini, dia akan kebut-kebutan senantiasa, karena dia percaya ada yang pernah menolong dia untuk lepas dari kecelakaan. Dan repotnya, dia mengajar ini kepada banyak anak-anak muda, yang endingnya nanti anak muda akan berpikir seperti ini semua. Ya nggak perlu rajin lah, ya nggak perlu tangkas lah, ya kerja gini saja. Nanti pokoknya kalau mau presentasi sama bos tinggal tumpang tangan, doa. Mungkin hari itu engkau kepepet, nggak cukup waktu. Tuhan kasih favor sama hidupmu. Engkau berdoa, tiba-tiba bisa berhasil presentasinya. Bukan berarti engkau akan ulang ini sampai engkau pensiun nanti. Dan ini kalau Anda cerita begini terus kepada anak-anak muda di bawah, endingnya adalah anak muda berpikir nggak perlu tangkas, nggak perlu sekolah. Cukup ditumpang tangan, selesai. Sesuatu bantuan daripada Tuhan, anugerah Tuhan, kelak akan dijadikan sebagai sebuah keniscayaan. Bukan salah Bapak Ibu, kurang pas saja. Saya nggak bilang salah ya, kurang pas. Teruskan Bapak Ibu. Luput pertama kali. Bisa lihat kisah ini? Ternyata ada berkat orang lain yang ditambahkan dalam hidupmu karena orang ini nggak ikut Tuhan. Bapak Ibu, ada banyak orang nggak ikut Tuhan di luar sana. Ada orang yang membenci Tuhan di luar sana. Ada banyak orang yang nggak lakukan apa yang Tuhan mau di luar sana. Doa saya tiap hari, tiap pagi. Tuhan, kalau ada orang yang tidak cocok melakukan kehendak Tuhan, tidak yakin, tidak percaya, abai atas rencanamu. Kalau engkau izinkan, beri aku kekuatan, kemampuan, favor untuk selesaikan. Kalau Tuhan berkehendak, ya udah. Bapak Ibu, itu kalau ada sampai orangnya lalai, bisa pindah ke tempat saya semua itu Bapak Ibu. Nah kan repot nanti. Paling bahaya apa? Tinggal sebelah rumah saya gitu ya. Ya tidak Bapak Ibu. Oke, teruskan. Jadi ini orang sudah ada bibitnya bagus. Tuhan pakai. Teruskan firman Tuhan. Kita lihat setelah meninggallah Salomo, Rehabeam naik. Anda tahu ceritanya dalam 1 Raja 12. Dan kita lihat firman Tuhan ayat 21 di 1 Raja 12 ayat 21. Ketika Rehabeam datang ke Yerusalem, ia kumpulkan segenap kaum Yehuda dan suku Benjamin, 180.000 orang teruna yang sanggup perang untuk perangi kaum Israel dengan maksud mengembalikan kerajaan kepada Rehabeam anak Salomo. Rehabeam marah sekali karena Jerobeam sudah mengambil 10 suku Israel dan dia kumpulkan 180.000 taruna yang luar biasa untuk perang. Pasti mati, Yerobeamnya pasti mati. Dia masih orang baru, supervisor, nggak ngerti apa-apa. Jadi dia baru memimpin 10 suku dan dia mau diperangi sama raja, keturunan raja.
firman Tuhan datang kepada Semaya abdi Allah. Katakanlah kepada Rehabiam anak Salomo raja Yehuda dan segenap kaum Yehuda dan Benjamin kepada seluruh lebihnya dari bangsa itu. Begini firman Tuhan. Jangan maju, jangan perang melawan saudaramu orang Israel, pulang ke rumah masing-masing. Sebab Tuhan yang menyebabkan hal yang terjadi. Mendengar firman Tuhan dan pergilah mereka pulang, Bapak Ibu. Keluputan keduanya Jerobeam, pulang sudah. Ternyata Bapak Ibu kalau Anda melihat, jadi suku yang dipegang oleh keluarga Daud, itu Yehuda betul, tapi ada tambahan sedikit dari suku Benjamin. Atau dari mana Pak? Ya, kota Yerusalem itu terletak di wilayah Benjamin. Jadi untuk bisa Yehuda berdiri, kota Daud itu ada di wilayah Benjamin. Jadi sukunya sebenarnya bukan satu benar, ada tambahan sedikit dari suku Benjamin. Luput 2 kali. Tuhan tahu Jerobeam masih baru, masih muda, baru terima 10 suku, baru terima kepercayaan Tuhan, Tuhan bentengi. Jangan takut kalau engkau dan saya dapat promosi daripada Tuhan dan diangkat sama Tuhan dan itu rencana Tuhan. Kenapa? Alkitab berkata, Tuhan luputkan engkau, gak bakal bisa dicegah oleh siapapun. Alkitab berkata, keluputan 2 kali. Sampai sini, bisa dapat Bapak Ibu? Sekarang kita urutkan dari depan dulu, sebelum saya akan tutup nanti. Oh, masih panjang, Bapak Ibu, tenang saja. Namanya juga khotbah Minggu, Bapak Ibu. Hari Minggu kan hari di mana kita bisa panjang ceritanya. 1. Engkau harus tahu dulu talentamu apa. Saya kasih tips, talenta itu selalu berhubungan sama amanat agung. Jadi buat apa ada sebuah talenta yang kaitannya bukan amanat agung? Termasuk pembangunan tubuh Kristus di sana, itu adalah bagian dari amanat agung. Itu yang pertama. Kita harus ngerti sadar, talenta kita di bidang ini apa. Salah loh Bapak Ibu kalau kita terus mengkaitkan talenta itu dengan yang namanya pelayanan mimbar. Itu bagian dari sebuah talenta, tapi bukan satu-satunya. Kita harus tahu talentanya apa. Yang nomor 2, engkau dan saya tahu couplingnya. Batas-batasnya. Itu bicara mengenai Roma 12 ayat 3. Bahwa hendaklah kita berpikir demikian rupa menurut ukuran iman. Kesetiaan itu Bapak Ibu, itu kaitannya dengan yang namanya komitmen. Yang namanya adalah durasi. Ada yang namanya adalah konsistensi. Jadi yang namanya iman, itu nggak bisa lepas Bapak Ibu, itu ada durasinya. Anda nggak bisa bilang, oh saya ini punya anak buah setia sekali Pak. Wah orangnya Pak, membantu setianya bukan main Pak. Selagi banjir dia tolong Pak. Pengerja saya ini Pak, waduh Pak. Orangnya dari pagi sampai malam dia berpeluh terus kerja dengan baik Pak. Orang seperti ini Pak, setia bukan main. Saya nggak pernah lihat orang seperti ini sebelumnya. Saya bertanya, udah berapa lama orang ini melayani? Oh baru 3 hari Pak. Bagaimana mungkin baru 3 hari Anda bilang orang ini setia? Istri saya orang paling setia yang saya pernah ketemu, perempuan paling setia nomor 2 setelah ibu saya di muka bumi ini, Pak. Dalam kondisi terpuruk, dia tetap ada bersama dengan saya. Waktu saya sakit, dia bersama dengan saya. Ini orang setianya luar biasa. Saya tanya, kapan menikahnya? Baru 2 minggu, Pak. Bagaimana mungkin Anda bicara yang namanya setia tanpa kata durasi? Kesetiaan itu ada konsep durasinya, ada komitmennya, ada konsistensinya. Sampai sini bisa Bapak Ibu? Firman Tuhan berkata dengan jelas. Nomor 1, engkau tahu talentamu apa? Yang kedua, engkau tahu batasannya. Kalau tadi dalam Matius 25 itu bicara mengenai jumlahnya. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Bahkan yang 1 pun dia tahu jumlahnya. Dia tahu couplingnya. Makanya kalau engkau dapat yang ada sekarang, kerjakan saja. Tiba-tiba engkau kaget, kok bisa nambah ya? Kok couplingnya tambah besar ya? Kok coupling tambah maju? Kok coupling kenapa lebih lebar lagi? Iya, karena mungkin ada orang yang nggak paham di sana, ditambahkan ke dalam hidupmu. Jerobeam tahu, dia cuma seorang supervisor atas 2 suku. Rajin tangkas, dia setia di sana. Tiba-tiba dia kaget, loh kok jadi 10 ya sukunya? Iya. Itu prinsip firman Tuhan seperti itu Bapak Ibu. Sampai bisa dapat ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi 2 kali luput.
Tuhan kalau pilih orang, ada perlindungannya. Tuhan sertai sampai akhir zaman, disertai Tuhan. Saya mau tanya, orang tuh kalau pergi tergantung sama siapa? Kalau Anda pergi bersama yang namanya adalah presiden, Anda bisa masuk ke dalam istana. Paling enak tuh kalau Anda mau pergi ke sebuah tempat, pergilah sama orang yang punya acara, pasti masuk. Saya masih ingat pada zaman pilkada. Ada calon, caleg. Kan biasa kalau mau ndulang suara kan di semua tempat. Yang tempat yang paling gampang ndulang suara itu adalah rumah Tuhan, gereja gitu loh. Jadi dia datang di gereja itu tujuannya untuk dia bisa mendapatkan waktu untuk share depan jemaat tentang yang namanya pilkada. Untuk ya tanda kutip ya milih dia lah gitu. Tapi kan Anda tahu bahwa gereja tidak berpolitik. Jadi rekan saya menyatakan sebagai gembala bahwa tidak diberikan kesempatan untuk itu. Biarlah jangan sampai firman Tuhan endingnya nanti adalah seperti ini. Ini keputusan dari rekan saya yang memang seorang gembala. Saya sih tamu saja Bapak Ibu, jadi saya tidak mau ikut banyak urusan. Saya datang untuk berkhotbah, melayani, selesai itu fellowship dan pulang kok. Tapi orang ini bilang, ya nggak apa-apa Pak, saya nggak perlu kok Pak. Saya menghormati, oh ya baik. Tapi mohon izin aja Pak, nanti kalau pas Bapak ke mimbar, masuk ruangan, saya dampingi Bapak, ya boleh saja. Jadi pas saya masuk keluar dari ruang hamba Tuhan, kemudian masuk ke ruang gereja dan duduk di depan, dia sebelah saya gitu. Jadi orang cuma bisa ngelihat saja. Lah kok boleh situ Pak? Ya karena mendampingi pembicara. Bapak Ibu, saya mau tanya, kalau Tuhan menyertai Anda, siapa lawan Anda? Kenapa sih Pak ada orang yang teguh, kokoh, firm, kuat imannya, kuat ke spiritualitasnya, kuat dalam pelayanannya. Kenapa? Ya karena dia terlibat di amanat agung. Kata bersama saya, amanat agung. Great Commission. Amanat agung. Matius 28, 19-20. Amanat agung harus selesai pada zaman kita hidup. Kalau Tuhan datang gimana? Nanti anak kita punya amanat agung yang sama di zaman dia. Kalau Tuhan belum datang, nanti cucu kita punya amanat agung yang sama di zaman dia. Amanat agung harus selesai di zaman kita. Apanya Pak yang kita ini? Ya waktu kita, bukan amanat agungnya. Karena amanat agung di zaman rasul-rasul, itu amanat agungnya sama dengan yang hari ini. Tapi waktunya beda. Bapak Ibu, jika engkau dan saya tidak terlibat dalam amanat agung, penyertaannya nggak ada. Itu janji Tuhan begitu. Teruskan. Ratu Raja 12 ayat ke-35. Makanya kesetiaan itu hal yang hanya bisa dilihat oleh diri sendiri kok Bapak Ibu. Saya akan jelaskan nanti. Kapan tuh Pak? Nanti masih lama Bapak Ibu, teruskan dulu. Jerobeam memperkuat Sikem. Sikem di pegunungan Efraim. Sikem itu artinya adalah pundak. Kekuatan. Pundak itu bicara kekuatan. Dan diam di sana. Ia keluar dari sana dan memperkuat Penuel. Penuel. Berkatalah Jerobeam dalam hati. Dalam hati. Nah ini orang ini kalau sudah dapat terima, makanya kadang-kadang gini, waktu Anda terima anugerah, terima kelebihan dari Tuhan, Tuhan pindahkan dari milik orang kepada Anda. Dengar ini baik-baik. Kalau Anda terima kelebihan, kejar rohanimu. Kejar rohanimu. Sudah tahu engkau dipercaya banyak, tapi nggak pernah ngejar. Kenapa? Males. Nanti jadi jahat endingnya. Kejar rohanimu. Tuhan sudah buka jalan, kejar rohanimu. Kadang-kadang pengalaman itu mendahului pemahaman. Saya mau paham dulu. Enggak, Bapak Ibu. Saya mau tanya, Anda paham Tritunggal dulu? Tunggal Tritunggal? Atau Anda bertobat dulu? Nah ini. Anda paham yang namanya teologi berbahasa lidah, kepenuhan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa lidah, atau Anda berbahasa lidah dulu? Penuh Roh Kudus dulu. Alkitab berkata bahwa rasul-rasul saja pada abad pertama nggak ada PB, Bapak Ibu. Rasul-rasul yang pertama bapak-bapak apostolik. Rasul-rasul bapak-bapak apostolik, bapak-bapak padang gurun, desert fathers, desert mother, yang lari ke padang gurun, itu nggak pegang yang namanya tulisan yang seperti kita pegang sekarang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul.
bukan dalam tulisan rasul-rasul, pengajaran lisan. Saya mau tanya, kalau begitu, teologinya pemahaman dulu, pengalaman dulu, atau pemahaman dulu? Bapak Ibu, ayo, kita bisa lihat sejarah. Kadang-kadang kita ngalami dulu baru kita paham. Karena manusia kalau paham dulu, biasanya nggak ikut Tuhan. Saudara Tuhan, apa yang terjadi? Dia bilang dalam hati. Kita mungkin kerajaan kembali kepada Daud. Jika bangsa itu pergi, kasih korban sembelihan di rumah Tuhan Yerusalem. Ini bangsa bisa balik kepada Tuhan mereka. Itu Rehabeam, Raja Yehuda. Kemudian, aku dibunuh. Saudara Tuhan, ayat 28. Setelah menimbang-nimbang, hati-hati. Sudah luput 2 kali. Masih nggak percaya Tuhan tolong. Orang Israel wajib ke Yerusalem, wilayah Rehabeam, setahun 3 kali. Laki-laki wajib, nggak pergi pasti mati. Kalau perempuan tergantung, mohon maaf, kalau sedang menstruasi nggak boleh pergi. Habis melahirkan nggak boleh pergi. Karena ada masa najis katanya. Nah, Rehabeam mikir, kalau setahun 3 kali pergi, nanti hatinya berpaut sama keluarga Daud. Bisa berabe, bisa celaka hidup saya. Saudara Tuhan, Alkitab bilang apa? Dia menimbang-nimbang. Padahal Tuhan luputkan dia 2 kali loh. Kadang-kadang memang kalau sudah dulu nggak punya apa-apa, nggak takut apa-apa. Setelah dikasih banyak kepercayaan, mulai takut dan mulai mempertahankannya dengan cara sendiri. Dan ini jamak terjadi di mana-mana. Bapak Ibu, termasuk saya pun, itu bisa rentan juga dengan masalah seperti ini. So, kenapa kita harus punya komunitas? Kenapa harus berdoa? Kenapa harus ada perkumpulan? Kenapa harus ada yang namanya kebersamaan? Jawabannya satu, semua orang rentan terhadap hal seperti ini. Alkitab berkata ayat 28. Setelah timbang-timbang, nah ini, menimbang-nimbang, orang Jawa bilang, yen tak pikir-pikir, itu orang Jawa yang bilang Bapak Ibu. Gitu. Sesudah menimbang-nimbang, dia bikin keputusan 2 lembu jantan dari emas, golden calf. Dan berkata pada mereka, cukup kamu ke Yerusalem, gak usah pergi lagi ya Israel. Lihat sekarang, ini Allah-Allahmu yang tuntun engkau keluar dari Mesir. Bayangkan Tuhan dianggap sebagai lembu dari emas. Mengulang kembali sejarah lembu emas di zaman Musa. Ia taruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditaruh di Dan. Bapak Ibu, silahkan nonton beberapa seri hari Kamis AW Channel dari program E-Wisdom. Saya bicara mengenai suku Dan Utara, invasi sorga ke utara atau iblis bergegas ke utara. Anda boleh nonton lagi. Ditaruhnya di Betel dan di Dan. Betel itu rumah Allah dan di Dan. Pertanyaan, kenapa ditaruh di Dan? Kenapa nggak tempat lain? Ke depan, nanti dalam beberapa bulan ke depan saya mau bahas mengenai cerita mengenai 3 tokoh tadi. Kenapa ada 3 tokoh yang harus jadi hakim, ternyata nggak jadi hakim. Dicopot sama Tuhan daftarnya dari catatan orang-orang Israel. Kita akan bahas ini, salah satunya nanti adalah yang dari Dan. Bapak Ibu, Alkitabnya nyambung semuanya Bapak Ibu. Seru nanti. Makanya terus ikuti. Alkitab berkata, maka ayat 30 menyebabkan orang berdosa, rakyat ke Betel menyembah patung yang satu dan pergi ke Dan menyembah patung yang lain. Dia buat kuil di bukit-bukit pengorbanan, diangkat imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Lewi, suka-sukanya dia. Kemudian Jerobeam menentukan hari raya pada hari yang ke-15 bulan ke-8. Ini bikin Paskahnya hari ke-15 bulan ke-8. Suka-suka sendiri. Yang betul tanggal 14 bulan Nisan, bulan pertama. Sama seperti hari raya di Yehuda, ia sendiri naik tangga mesbah. Bukan lagi imam besar, malah dia sendiri angkat diri sendiri. Masalah pertama selalu gitu. Dia dikasih imbuhan sama Tuhan, diluputkan sama Tuhan. Tapi orang tuh kalau minder ya, endingnya adalah, saya sudah berkali-kali cerita di khotbah yang terdahulu dari bulan-bulan terdahulu Bapak Ibu, hati-hati dengan minder.
Dia takut kehilangan. Lawang selama ini saja Bapak Ibu, Tuhan kasih dia sebagai bonus kok. Ini bonus dari Tuhan. Dia nggak minta Tuhan kasih, sekarang dia takut kehilangan. Orang tuh kalau takut kehilangan, mulai nambah-nambahkan satu kerjaan-kerjaan tertentu yang menyalahi hati Tuhan. Dia bikin patung, dia angkat yang bukan Lewi, imam besarnya dipecat, dia naik sendiri, bikin hari tanggal sendiri. Bapak Ibu, masih lihat konsep antikristus? Dia mengubah hukum dan waktu. Masih ingat Bapak Ibu, spirit yang sama ada pada kitab ini. Spirit yang sama ada pada orang pilihan Tuhan yang ini. Alkitab nggak kemana-mana larinya Bapak Ibu. Orang-orang di Alkitab yang menentang Tuhan, yang kelak menjadi antikristus, antikristi, antikristos. Orang tokoh-tokohnya, Anda silahkan lihat di acara 666, masih ingat Bapak Ibu ya. Kemudian 616, tanda-tanda yang ada dalam orang-orang dalam sejarah terkait dengan 666. Anda bisa nonton lagi di hari Kamis. Ini semua nyambung jadi satu. Ternyata spiritnya sama. Mengubah konsep Tuhan, mengubah hari raya Tuhan, mengubah penyembahan kepada Tuhan. Lewi imam besarnya digeser semua, dia angkat dirinya sendiri. Konsepnya sama seperti antikristus. The same spirit. Dari zaman itu sudah ada. Teruskan. Ia naik tangga mesbah dibuat di Betel pada hari ke-15 dalam bulan ke-8, dalam bulan yang telah direncanakan dalam hatinya sendiri. Ia tentukan hari raya bagi orang Israel. Ia naik tangga mesbah untuk bakar korban. Saudara Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupannya? Jadi dia mendapatkan yang dari Tuhan, kemudian dia kehilangan segala sesuatu, dan kemudian hancurlah hidupnya. Saudara Tuhan, Anda masih ingat bahwa Tuhan pernah memulihkan ini? Orang-orang dari suku Daud, dari Yehuda dan sedikit Benjamin, Yerusalem, itu menyembah di Yerusalem, di Gunung Moria. Tuhan pernah memulihkan kondisi ini. Secara spirit Tuhan satukan antara orang-orang 10 suku tadi dengan orang Yehuda. Tuhan bikin. Kapan itu? Waktu Tuhan ketemu perempuan Samaria. Aku haus, kata Tuhan. Masa kamu orang Yahudi minta minum sama aku orang Samaria? Tuhan berkata, kalau kamu tahu siapa aku yang minta minum sama kamu, kamu gak bakal haus lagi. Dia kaget. Mana bisa, kamu lebih besar dari bapak kami Yakub. Pernah ingat perbincangan itu? Sebab nenek moyang kami menyembah di gunung ini. Tapi kau katakan harus di Yerusalem. Tuhan Yesus bilang apa? Enggak di dua-duanya. Tapi Tuhan mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Berarti itu bukan bicara soal lokasi. Nah, perempuan Samaria itu bilang, kami menyembah di gunung ini. Tapi kau bilang nyembah di Yerusalem. Yerusalem itu tempat Gunung Moria, itu tempat menyembahnya adalah orang-orang dari suku selatan, alias sukunya Daud. Nah, orang-orang dari suku utara, yang namanya Samaria, itu suku utara ini, menyembah di gunung Gerizim. Bisa nangkap ya Bapak Ibu, ini sejarah sedikit nih. Jadi kisah ini kelak akan dipulihkan di perjanjian baru waktu Tuhan ketemu perempuan Samaria. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Alkitab ini semuanya nyambung semua ini. Jadi pengen ke Israel ya Bapak Ibu ya. Sudah dibuka di sana, dan silahkan boleh pergi berbondong-bondong. Penuh lagi sekarang Bapak Ibu, penuh lagi. Cuma yang di Indonesia katanya belum berani. Tapi kelihatannya kalau saya cerita begini terus, lama-lama Anda pengen ke Israel. Anda pasti bilang, Pak, kapan Bapak nanti mau bareng sama kami ke sana, Pak? Oh, sampai bilang, doa sama Tuhan saja. Kalau saya yang penting bukan ke Israel, tapi adalah selesaikan amanat agung, Bapak Ibu. Lemes lagi. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu. Teruskan. Nah, ini kerajaan ini pecah kira-kira tahun 930 sebelum Masehi. Cukup lama ya. 930 Masehi pecah kerajaannya. 10 ikut Jerobeam, namanya adalah Efraim, kelak nama Efraim, orang bilang Samaria itu yang gitu-gitu tuh, yang Lewi, kalau Lewi itu ada di masing-masing suku Bapak Ibu. Jadi di setiap suku itu ada orang Lewinya di sana, gitu. Itulah milik Tuhan. Nah, suku Yehuda dan sedikit dari suku Benjamin bergabung kepada suku
suku Yehuda yang ada di Daud, keluarga selatan, yaitu adalah kerajaan Yehuda. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Makanya saya harus cerita bahwa kesetiaan itu cuma diri sendiri yang tahu kok. Dari mana Anda tahu orang itu setia atau tidak? Ya gampang. Kalau dia sering ikut acara, namanya setia. Belum tentu Bapak Ibu. Jangan-jangan dia hadir karena dia punya kepentingan untuk ketemu seorang tertentu, cari pasangan, gitu. Atau mungkin kenal sama orang kaya di sana supaya bisa dapat sesuatu. Setia itu sesuatu yang kita tahu itu dari diri kita sendiri. Makanya di Alkitab Anda pernah dengar yang namanya buah roh? Galatia 5, masih ingat ya? Lupa Pak, sudah kelamaan Pak khotbahnya. Belum, ini belum lama Bapak Ibu. Di situ ada 9 rasa. Ya, buah roh ini ada 9 rasa. 9 itu dibagi Bapak Ibu. Di mana ada yang tahu itu cuma dirimu sendiri. Cuma Tuhan yang bisa kasih. Cuma dirimu yang tahu. Atau dirimu nggak tahu, tapi orang lain tahu. Salah satunya adalah kesetiaan. Kesetiaan itu orang lain nggak tahu Bapak Ibu, yang tahu cuma Anda. Kita cuma bisa tahu orang itu setia dari yang namanya frekuensi. Makin banyak frekuensinya, makin setia. Tapi saya beritahu, belum tentu. Karena kesetiaan itu kaitannya sama durasi, komitmen, konsistensi. Nah, dari sini kita bisa lihat, Bapak Ibu, ada bagian hidup Anda yang memang jatahmu. Kalau sudah jatah Anda, 5 misalnya, Anda setia jalankan akan bertambah. Dan kalau engkau setia menjalankan, tidak ada yang bisa mengambil. Tuhan memutuskan untuk menambah. Kalau engkau jalankan yang 5 dan 2 milikmu, jatahmu itu nggak ada yang bisa ambil. So, kalau itu adalah coupling Anda, wilayah Anda, jangan pernah takut ada orang bisa ngambil punya Anda. Karena saya mikir gini, orang takut banget kenapa ya? Karena dia nggak yakin. Makanya ketahui, Anda harus tahu talentamu apa. Talenta itu terkait dengan pembangunan tubuh Kristus dan amanat agung. Fokus ke sana. Jangan bilang gini, talenta apa ya? Main musik. Anda main musik buat apa? Ya buat nyenengin diri sendiri. Ada yang nggak cocok, nggak pas di sana. 1, engkau ngerti talentamu. Ngerti luas couplingnya. Supaya kita tidak mengambil bagian orang lain. Kerusakan terjadi selama ini adalah mengambil bagian yang bukan miliknya sendiri. Apa sih orang kepo itu? Ngurusin hal yang bukan urusannya sendiri. Nah, sama itu. Nah, setelah ini, engkau setia jalankan. Nggak usah nunggu yang nomor 3 tadi, yang tambahan imbuhan ini. Setia saja. Nanti tiba-tiba berkembang sendiri. Berkembang karena memang talentamu berkembang. Atau ada perkembangan unik yang engkau nggak pernah tahu, nggak pernah terdeteksi, nggak pernah mampu lakukan, tiba-tiba mampu. Itu berarti dari milik orang lain. Di muka bumi ini, kiri kanan Anda, ini keluarga saya Pak, ya jangan. Orang-orang yang Anda lihat, anak Tuhan. Berapa banyak yang tidak pernah paham soal talenta, seperti hamba yang cuma 1 ini. Gampang ceknya. Sudah males, jahat, cerewet lagi. Yang seperti ini, kalau engkau ada di tempat yang wilayah yang sama, jangan-jangan Tuhan kasih kepadamu. So, apa yang terus buat hari ini? Buka hati. Saya berdoa engkau dan saya mengerti kisah ini. Dalam hidup Anda dan saya, ada berkat yang jatah Anda. Orang nggak bisa ngambil. So, don't worry, be happy. Nggak ada yang bisa ngambil. Kalau jatah Anda misalnya uang Anda, Tuhan kasih 10 juta. Anda kerja habis-habisan, wah paksa supaya bisa di 12. Naik 12, bentar lagi akan keluar 2 juta, turun lagi 10. Tapi kalau jatahmu 10, diteken sama orang, turun terus sampai tinggal 4, saya beritahu. Bentar lagi, naik lagi 10. Jangan khawatir. Jatahmu akan menjadi milik Anda. Tapi Tuhan juga berikan tambahan dari orang-orang yang mengabaikan sana Tuhan.
dalam hidup Anda dan saya. Itu prinsip yang namanya kesetiaan. Talenta. Jerobeam, tragis nasibnya. Kelak kata-kata sindiran diyakini sebagai sebuah kata lisan yang diulang-ulang sepanjang zaman. Kalau Tuhan marah pada seseorang, atau Nabi menyampaikan pesan terhadap seseorang yang mau dihabisi, disingkirkan Tuhan, kata-kata selalu begini, aku akan menghapus keturunanmu, seperti aku menghapus keluarga Jerobeam bin Nebat. Seperti orang menyapu kotoran, demikianlah aku akan menyapu keluarga Jerobeam bin Nebat. Itu diulang lagi Jerobeam bin Nebat, terus diulang lagi sebagai sebuah ingatan. Kenapa? Orang yang mendapat anugerah Tuhan hanya karena dia khawatir masa depannya. Dia nggak mau kembangkan. Tadinya dia rajin sekali. Begitu dia mendapat porsi yang berbeda yang lebih besar, dia tidak kembali rajin. Dia malah khawatir menjaga berkat barunya. Raja Saul punya prinsip spirit yang sama. Dia tanpa perbuatan apa-apa, dia menerima jabatan raja. Dia jaga itu jabatan sampai dia melenceng dari Tuhan. Jangan jaga berkat melampaui hati kita kepada pemberi berkat. Saudara Tuhan, renungkan kembali. Inilah prinsip kesetiaan seperti yang Tuhan sampaikan kepada kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman sudah disampaikan, sedikit daripada firman Tuhan. Roh Kudus, kami perlu Engkau Allah yang manis. Ajar kami, tuntun kami dari banyak perkataan yang sudah disampaikan tadi. Mana yang kami harus kerjakan terlebih dahulu. Engkau yang menuntun dengan anugerah-Mu yang besar. Semua yang menonton, yang hadir hari ini, juga yang menonton acara tundanya, semua yang menyaksikan, memirsa khotbah pada hari ini, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Terutama adalah anugerah untuk mengerti rencana Tuhan ke depan terkait dengan kehidupan kami di amat agung. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sungguh sangat amat ajaib, segala pujian hormat kami kembalikan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara sekalian, mari buka tangan kita. Kalau Anda bersama dengan keluarga, bergandengan tangan juga tidak apa-apa. Fokus pada sorga, buka hati, kita akan tutup dalam doa berkat. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Maka diberkatilah keluar masukmu. Diberkati periuk bakul adonanmu. Diberkati buah kandungan kesehatanmu. Apapun yang kau buat dengan telapak tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah. Mulai pada saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati sama-sama boleh berkata, amin. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.